hari ini lengkap semua ya? Mari kita absen dulu ya sayang. Dengarkan namamu ya. Notrisman Lase. Hadir. Lisbe Abel Pusalu. Hadir. Ricardo Marcel Lase. Hadir, Bu. Oke, luar biasa. Hari ini hadir semua sudah lengkap. Masih semangat? Mana semangatmu? Luar biasa. Nah, anak-anak, hari ini mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa harus belajar dengan sungguh-sungguh? Karena tadi pagi kan pamit sama orang tua. Bilang papa mama mau ke sekolah. Jadi sudah pamit, sudah dikasih izin sama orang tua. Jadi hari ini harus rajin, ya. Karena hari ini kita belajar sesuatu hal, ya, sesuatu hal yang apa? Yang membahagiakan. Nah, anak-anak, tadi ada nggak yang tidak makan dari, tidak sarapan dari rumah? Sudah sarapan? Masih kuat? Oke, luar biasa. Terima kasih. Nah, anak-anak, Ibu tanya kita. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Oh, masih ingat ya? Tentang perubahan Bu? Dari mana? Oke, nah hari ini masih tetap di pembelajaran perubahan wujud, tetapi perubahan wujud dari padat ke cair dan dari cair ke padat. Itulah yang kita pelajari hari ini, adalah lanjutan dari pembelajaran kita kemarin. Benar-benar siap? Nah, barangkali anak-anak ya sering beli es krim, sering tidak? Kalau beli es krim langsung dimakan, langsung disantap atau dibiarkan dulu? Langsung disantap ya. Kenapa? Kenapa buru-buru? Oh, karena takut es krimnya mencair, ya ya? Senang makan es krim? Oh, senang? Senang buat es krim? Kalau bahan-bahannya? Nah, anak-anak, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak, ya, kita belajar tentang perubahan wujud benda. Kira-kira apa manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, apa manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada banyak manfaat kita mempelajari tentang perubahan wujud dan juga tentang pembuatan es krim. Ya, salah satu manfaatnya nanti kalau kita bisa membuat air menjadi es, maka es itu kita gunakan untuk apa? Biasanya es batu itu digunakan untuk apa? Pernah melihat yang jual ikan? Apa yang mereka kasih supaya ikan itu tidak terlalu tidak cepat apa? Tidak cepat busuk? Dengan begitu kan kita sudah melihat itu, maka kita nanti boleh membuat es batu supaya kalau ada makanan kita, ada ikan di rumah, kita kasih es batu, ya kan? Kenapa kita mau pelajari tentang pembuatan es krim? Suka makan es krim, tapi tidak tahu cara membuat es krim. Nah, supaya nanti anak-anak jangan beli es krim di luar lagi, bikin sendiri, buat sendiri di rumah. Ya, siapa tahu nanti di antara anak-anak kami ini ada yang jadi pengusaha es krim. Mau jadi pengusaha es krim? Mau jadi pengusaha es krim, maka mulai dari sekarang, ya, belajar. Nanti kita belajar tentang pembuatan es krim. Kalau begitu mari kita
Anak-anak, jadi seperti biasa ya, kita buat per kelompok. Kita buat per kelompok, kita bagi 3 kelompok ya. Karena kita berjumlah berapa? 12 orang, per kelompoknya bagi 3 berapa? Nah, kemudian nanti bukan hanya membuat es krim ya. Nanti ada LKPD, ada kalian harus menjawab, ada soal-soal yang sudah disediakan. Ya, amati prosesnya dan tulis atau catat apa saja yang kamu lakukan dan kejadian apa yang kamu lihat. Oke? Oke. Jadi ada yang bawa tingkat tadi, kita kerjain di bawah ya. Sebelum kita membuat proyeknya dulu, kita ada LKPD-nya sambil membuat proyek, sambil mengerjakan LKPD. Sama utusannya, satu kelompok ambil, kelompok cair.
jadi padat dengan membeku. Oke, tepuk tangan. Jadi yang ada karena kerjanya tadi berempat, kelompok ini boleh menikmati es krimnya ya. Silakan. Kelompok dua.
Oleh karena itu, saya mohon kepada dosen untuk membimbing saya ke depannya supaya nanti anak didik yang saya ajari menjadi lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan dalam bahasa daerah kami, ya hong.